beberapa yang izin ya nggak ikut Zoom, ya ada yang HP-nya dibawa kerja, orang tua, ada yang paketannya habis, ya jadi tidak bisa mengikuti Zoom. Nggak apa-apa, yang penting masih tetap bisa mengerjakan tugas ya, walaupun nggak ikut Zoom, tetap tugas harus dikerjakan. Sudah ketinggalan tugasnya. Baik, langsung saja Pak Guru share materinya ya. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya agar diberikan kemudahan kelancaran dalam pembelajaran kita hari ini. Yang memimpin doa, yang belum pernah. Khairu sudah pernah belum Khairu? Sudah, Pak. Baru sudah, Azam sudah. Resia sudah pernah, Pak? Apa, Pak? Resia? Belum, Pak. Belum ya, silakan. Resia Langit dipimpin doa. Mari teman-teman sebelum mengikuti pelajaran hari ini kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Reza yang sudah memimpin berdoa ya. Semoga apa yang akan Pak Guru sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan, dan masih di subtema 1 ya, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 5 dan 6. Kita terlambat ya, karena hari Senin kemarin kita buat jadwal ulangan ya, jadi terlambat 1 hari. Meskipun tanggal merah sudah diganti hari Jumat kemarin, masih ketinggalan, nggak apa-apa. Nah, seperti biasa di sini ada videonya. Nanti kamu bisa menyimak sendiri videonya. Ya. Nah, ini di video terlihat ya batik Indonesia ya. Hari Batik Nasional itu diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Ya, itu nanti kita akan belajar bukan batik ya, tapi kita belajar nanti kalau yang SBDP-nya itu tari. Baik, kita masuk ke pembelajaran 5. Di sini nanti ada masih sama ya, proklamasi, terus kaitannya pola lantai tari ya. Nah, baik, langsung saja. Sama di buku paketmu ya, hampir sama. Cuma ini bedanya Pak Guru tambahkan materi. Ya, kalau di buku paketmu itu pembelajaran 5-6 itu isinya kebanyakan PJOK dan matematika. Coba saja dibuka. Bukunya kan kemarin sudah Pak Guru bagi. Ya, di tema 2, subtema 1 pembelajaran 5-6 itu isinya matematika, PJOK. Ya. Jadi sangat sedikit sekali materinya. Ini Pak Guru tambahkan di sini ya. Cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi. Nah, ya, ternyata cinta budaya itu termasuk wujud penerapan makna proklamasi. Ya. Masih ingat proklamasi? Ya, itu yang mengetik siapa? Masih ingat Nabila? Yang mengetik naskah proklamasi masih ingat? Siapa Nabila? Iya. Iya, nggak hafal, lupa. Bat, yang mengetik teks proklamasi siapa Bat? Apa, Pak? Yang mengetik teks proklamasi siapa Bat? Ayu Timelik, Pak. Ayu Timelik, betul sekali. Ya, 100 buat kita. Ya. Materi sebelumnya. Ya. Nah, Ayu Timelik. Terus ada lagi yang menjahit bendera merah putih, Alvino. Siapa Alvino? Fatmawati, ya betul sekali. Itu kan tokoh-tokoh ya yang berperan penting dalam
proklamasi ya, selain Soekarno-Hatta, ada Fatmawati, ada Sayyidatul Melik ya, dan lagi nanti ada di sini pengibar bendera ya. Ya, nanti di sini kita bahas bersama-sama. Oke. Di buku kalian sama, di situ ada bacaan Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Ya, Pak Guru saja bacanya ya. Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Ya. Salah satunya ya permainan rangka alu dari NTT. Ya, rangka alu seperti ini. Ya. Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia. Nah, kalian juga harusnya bangga dengan kebudayaan kita. Kalau di NTT itu ada rangka alu. Kalau di Jawa Tengah permainan apa? Permainan tradisional Jawa Tengah. Ada yang tahu? Ongklak. Apa? Ongklak. Ya, ketoprak ya. Ketoprak. Permainan tradisional ya. Kalau rangka alu dari NTT kita banyak banget Jawa Tengah ya. Ada gobak sodor, lah itu ya. Di pelajaran PJOK kan ada itu gobak sodor. Terus ada Sundamanda, ya tahu Sundamanda? Yang loncat itu ya, ada kotak-kotaknya di sekolah kita, ada gambarnya. Kalau Pak Guru itu namanya Sundamanda ya. Itu kan permainan tradisional dari kita, dari Jawa Tengah ya. Baik ya. Sekarang ke makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan adalah puncak perjuangan politik sekaligus titik awal perjuangan baru dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan adalah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi lahirnya NKRI. Itu diawali dari peristiwa proklamasi. Terus berlakunya tata hukum nasional dan berakhirnya tata hukum kolonial. Kolonial itu pemberian Belanda ya, koloni. Dimulainya pelaksanaan amanat pemberitaan rakyat sekaligus sejarah pemerintahan Indonesia. Ya, itu makna proklamasi kemarin juga sebenarnya sudah. Ya. Selanjutnya mencermati proklamasi kemerdekaan menjadikan kita sebagai warga negara harusnya bagaimana dapat memahami perjuangan para pendiri bangsa. Ya, dalam membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Seperti yang sudah Pak Guru bahas kemarin, bahwa kita itu pernah dijajah oleh beberapa negara. Ya, ada Portugis, nama lengkapnya sekarang Portugal, negaranya Ronaldo. Ya. Ada Spanyol yang menjajah kita, ya, Inggris, Jepang, Belanda yang paling lama 350 tahun ya, 3,5 abad ya. Terus yang kedua, kita membuat kita sadar untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nah, ya, dijajahnya sampai ratusan tahun setelah merdeka, nah, kita sadar untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Caranya bagaimana kita sebagai pelajar mengisi kemerdekaannya? Nah, sekarang dengan adanya pandemi seperti ini ya, yuk kita belajar. Ya, belajar itu termasuk dalam rangka bagian kamu mengisi kemerdekaan sebagai pelajar, belajar di rumah. Nah, selain belajar apa? Oh, mungkin mengikuti lomba. Bahkan nggak ada lomba karena COVID. Oh, mungkin bisa saja lomba yang diadakan oleh ayah ibumu. Wah, misalkan ayah ibumu mengadakan lomba makan kerupuk di depan rumahmu. Wah, misalkan kan itu yang ikut kamu, adikmu, misalkan. Itu juga termasuk dalam rangka mengisi kemerdekaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pemahaman kita akan makna proklamasi dan makna hidup berbangsa dan bernegara yang bebas dari belenggu penjajahan. Nah, ini makna proklamasi bagi siswa, bagi kalian. Yang pertama, sebagai tonggak perjuangan kemerdekaan Indonesia, siswa dapat kebebasan untuk belajar dan berkreativitas sesuai bakat dan minatnya. Zaman dahulu tidak boleh sekolah. Ya, waktu dijajah itu udah nggak boleh sekolah. Kemudian muncul pahlawan yang berjasa sehingga diperbolehkan sekolah, yaitu
Ajeng Kartini ya, pelopori budaya sekolah. Ya, kita bebas untuk menyesuaikan bakat dan minatnya. Yang pintar nyanyi silakan nyanyi, yang pintar gambar silakan gambar itu ya. Yaitu makna proklamasi ya sebagai tonggak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, proklamasi bagaikan perisai agar siswa lebih lagi meningkatkan prestasi di masa depan. Karena kamu merupakan ujung tombak negara. Masa depan bangsa ada di tangan para pemuda. Kamu nanti akan menjadi pemuda. Yang ketiga, proklamasi dijadikan patokan buat kita para siswa lebih nyaman berinovasi untuk memajukan pendidikan di masa mendatang. Nah, silakan yang bisa berkarya ya, berinovasi, membuat robot misalkan atau membuat karya-karya yang bisa menjadikan kamu terkenal ya, seperti olimpiade tingkat internasional lah, itu kan bagus sekali. Yang keempat, jangan pantang menyerah, terus berusaha untuk meraih cita-cita dan berusaha sukses ke depannya. Jangan mau kalah dengan semangat para pahlawan kusuma bangsa. Ya. Nah, pahlawan kita yang meninggal itu ya jumlahnya itu ribuan, ya, puluhan ribu yang meninggal ya dalam rangka apa? Dalam rangka supaya negara bisa merdeka. Ya. Jangan sampai kalah kamu ya. Kamu harus semangat melebihi semangat para pejuang kita. Nah, ini contohnya makna proklamasi bagi pelajar. Belajar dengan tekun, baik di rumah ataupun sekolah, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, ya, tidak ngobrol sendiri, ya, dan lain-lain. Nah, ini yang berprestasi seperti itu. Selanjutnya, nah, kemerdekaan adalah meraih hak kendali penuh tanpa campur tangan orang lain. Maka sebagai pelajar, tentu makna kemerdekaan yang didapat adalah kendali penuh atau kebebasan untuk apa? Merdeka menuntut ilmu, sesuai ilmu itu sendiri tanpa perubahan ilmu pengetahuan. Merdeka mendapatkan pendidikan yang layak, sesuai standar pendidikan. Merdeka mengisi masa statusnya sebagai pelajar dengan berbagai hal yang positif tanpa melanggar aturan. Positif, ya, tanpa melanggar aturan. Nah, ke sekolah tujuannya bukan belajar tapi ngutil. Nah, itu berarti bukan tujuan lagi sebagai pelajar ya, ngambil barang temanmu misalkan, ngambil uang saku jajan temanmu misalkan. Karena di kelasnya Pak Guru dulu waktu Pak Guru ngajar di kelas 5 ada yang seperti itu. Ya. Ketahuan, ya, terus akhirnya tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu kan itu sudah melenceng jauh dari kita sebagai pelajar ya. Kita belajar di sekolah kan mencari ilmu. Selanjutnya merdeka menentukan cita-cita selanjutnya dan memperjuangkannya. Nah, di awal-awal kamu sudah Pak Guru tanyai cita-citanya ada yang jadi polisi, tentara, dokter, ya, ada yang jadi guru, arsitektur, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu harus diperjuangkan cita-citamu. Nah, aku pengen jadi ini, aku pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter syaratnya apa? Ya belajar, masuk perguruan tinggi, kuliahnya jurusannya kedokteran, seperti itu. Ya. Lanjut, SBDP pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Jadi perpindahan itu ya, itu namanya pola lantai. Pola lantai sebenarnya merupakan teknik blocking atau pemasangan panggung seorang penari. Nah, ini namanya blocking. Jadi baik ya, blocking itu bukan hanya dilakukan oleh penari, termasuk juga seorang penyanyi. Makanya kalau ada seorang penyanyi di panggung, kok nyanyinya ngadeg berdiri saja, ya di satu posisi itu kurang bagus. Itu berarti tidak menguasai blocking. Blocking itu penguasaan panggung ya. Penonton itu kan ada di pojok kanan, ada di pojok kiri, ada di tengah-tengah. Lah, baik penari penyanyi pun sama, menguasai panggung. Bisa kanan, kiri, ya, tengah, geser, maju, mundur, itu seperti itu. Termasuk penari. Pola lantai berfungsi membuat posisi dalam sebuah ruang. Nah, terutama tari kelompok, pola lantai perlu diperhatikan. Nah, ini
Beberapa contoh pola lantai ya kemarin sudah ada horizontal ya, vertikal lurus ke atas, ada diagonal ya seperti huruf silang, ada bentuk V, ada bentuk U, ada bentuk lingkaran, terus ada lagi zigzag. Ya ini belum ada tambahannya ya. Pola lantai seni tari dalam sebuah tarian, ya ini sudah tadi ya. Pola vertikal itu pola lantai membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Ya. Kalau horizontal itu garis lurus ke samping. Diagonal itu berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nyerong, ya, kanan atau kiri itu diagonal. Melingkar ya membentuk garis lingkaran. Ya, seperti gambarnya tadi. Contoh pola lantai ya, tari Saudati dari Aceh ya. Diagonal ini diagonal, tari Andun Bengkulu ya, tari Tandok Riau ya lingkaran, tari Tambun dan Bungau Kalimantan Tengah ya, horizontal ya menyamping itu ya di terus nah ini ya. Saman Aceh horizontal ya, pola lantainya menyamping. Sekapur Sirih, ini garis lengkung ke depan. Di bukumu tuh nggak ada jawabannya. Nah, ini Pak Guru sudah kasih jawabannya. Garis lengkung ke depan, U ya kayak huruf U. Nah, tari pendet Bali, ya sama ya kayak huruf U. Garis lurus segi 4, ini tari piring Sumatera Barat. Ini ya, tari budaya Semang, ya tari jaranan. Ini tadi dari Aceh, ya, tari piring, ya, itu gambar-gambar pola lantai. Ada tari Rato Jaro, ya ini diagonal, ya tari piring, tari lenso, tari pendet, tari reog, tortor, ya tari serimpi. Nah, itu beberapa contoh tari-tarian beserta gambarnya. Selanjutnya pembelajaran 6. Nah, ada pertanyaan kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan? Kira-kira jawabannya apa? Mana saja. Apa, Fis? Di mana saja dan kapan saja. Betul, di mana saja. Di mana saja kita berada ya kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan. Ya kapan saja ya. Kamu lagi bermain dengan Edo rambutnya keriting. Yuk kita harus rukun meskipun misalkan Edo dari Papua, keriting. Yuk sama teman-teman tidak ada mengenal beda kulit, ya ras. Aku wong Jawa, kowe wong Papua, ora level, tidak boleh seperti itu. Ya. Lanjut, ya. Ada bacaan di situ kamu ada PJOK ya, kita lewati, nggak usah ya PJOK sendiri. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Ya. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Nah ini ya, kalau kamu terbiasa menjadi petugas pengibar bendera baik di kelas 4 kemarin ya sebelum pandemi sudah terbiasa misalkan, tapi kamu kelas 4 belum ya karena petugasnya kelas 5 kelas 6 ya. Nah kalau terbiasa terus nanti SMP misalkan sudah tetap petugas teruskan, siapa tahu nanti kamu terpilih menjadi tim paskibra ya nasional. Wah, itu sangat bangga sekali. Itu mengibarkan bendera merah putih di Istana Negara, ya ketemu Bapak Presiden. Ditonton oleh jutaan mata, ya, pasang mata seluruh dunia, seluruh Indonesia, ya. Karena siaran langsung biasanya live nanti. Besok ya, tanggal 17. Itu biasanya. Nah, pengibar bendera pada saat proklamasi, ya, kawasan Saka Merah Putih, itu namanya adalah Abdul Latif Hendraningrat. Itu salah satu pengibar bendera pada saat peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur. Ya. Dia lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA. Ya. Dan ikut dalam berbagai pertempuran.
Nah, ini bagus sekali ini Abdul Latif Hendraningrat ya. Salah satu pengibar bendera. Nah, ini coba siapa yang bisa membuat pertanyaan? Dari aspek apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dari bacaan itu tadi, bacaan pengibar sang saka merah putih. Yang gampang saja siapa? Ayo siapa? Saya, Pak. Saya. Saya, Pak. Saya. Saya, Pak. Saya. Saya, Pak. Hafiz, Saya, Pak. Hafiz, silakan. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Hafiz, Gampang, silakan, Pak. Hafiz. Saya. Saya, Pak. Hafiz, Siapa silakan. itu? Ya, Pak. Siapa itu Abdul Latif Hendraningrat? Oke, boleh. Siapa Abdul Latif Ya, Hendraningrat? siapa itu Abdul Latif Hendraningrat? Boleh. Boleh lagi yang dari kata siapa? Beda pertanyaan. Saya. Ya, Ibnu, silakan Nu. Siapa pengibar sang saka merah putih? Iya, itu bisa ya. Jadi bisa alternatif lain meskipun satu pertanyaan siapa ya. Pengibarnya adalah namanya tadi Abdul Latif Hendraningrat. Kalau tadi siapa itu Abdul Latif Hendraningrat? Oh, Abdul Latif Hendraningrat adalah pengibar, salah satu orang pengibar bendera sang saka merah putih. Kan jawabannya berbeda itu ya. Lagi, satu lagi. Ya. Kapan? Sing gampang wae. Kapan? Siapa yang bisa pertanyaan dari kapan? Saya, Pak. Saya. Gantian. Saya, Pak. Rehan, silakan Rehan. Kapan peristiwa pengibaran bendera merah putih? Ya, kapan peristiwa bendera merah putih? Satu lagi, dari kapan? Selain pertanyaan yang disampaikan Rehan. Saya, Pak. Gantian tuh, Fis. Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Bonita, Putri, coba Putri. Kapan? Ora iso. Rindang, kapan coba? Saya, Pak. Kirana, Pak. Ya, Kirana silakan. Di mana ya, Pak? Di mana? Kapan? Di mana aja, Pak? Di mana? Di mana ya, wes? Di mana? Di mana pengibar sang saka merah putih pada tanggal 17 Agustus dilaksanakan? Iya. Di manakah tempat? Ya, misalkan kan itu. Di mana nggak usah pakai tempat, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya tiap kata, kalimat pertanyaan ini ya, katanya itu bisa berbagai macam pertanyaan seperti tadi siapa bisa dua, kapan bisa dua, di mana bisa dua ya. Meskipun jawabannya satu ya. Kalau di mana kan menanyakan tempat. Oh, di Jalan Pegangsaan Timur kan itu. Oh, kapan? Oh, 17 Agustus kan itu. Ya, tapi kan pertanyaannya berbeda-beda bisa. Gitu ya. Pak Guru rasa sudah bisa membuat pertanyaan ya, kalimat tanya. Nah, ini ada pidato Insinyur Soekarno sebelum membaca teks proklamasi. Ini yang tidak ada di buku-buku dan lain sebagainya ya. Jadi kalimat atau penggunaan bahasa zaman dahulu itu belum EYD. EYD itu ejaan yang disempurnakan. Contohnya ini ya. Saya itu saja. Ya, ya. Seperti kalimat yang diucapkan oleh Bapak Soeharto, Presiden Soeharto dulu itu, saudara ya, kayak Habibie itu ya. CA itu jadinya TJA ya, gitu ya. Gini contohnya nih, Jepang DJE ya, J ya, gitu ya. Musyawaratan ya, gitu ya. Itu kalimat yang belum baku, belum sesuai EYD, sesuai hari ejaan yang disempurnakan seperti saat ini ya. Nah, ini upacara proklamasi kemerdekaan zaman dahulu dibuat sederhana ya, karena waktu itu ingin segera ya golongan muda memproklamasikan kemerdekaan, sehingga golongan tua waktu itu Soekarno dan Hatta itu diculik oleh golongan muda. Dibawa kemana, ada yang tahu? Saya, Pak. Saya. Apa? Mana sih? Iya, Rengas Dengklok. Tanggal 16 satu hari sebelum proklamasi itu Soekarno Hatta diculik oleh para pemuda, dibawa ke Rengas Dengklok ya. Terus ini proklamasi kemerdekaannya ya, tanggal 17 Agustus ya, di pukul 10 ya. Makanya setiap pukul 10 itu biasanya di stasiun televisi itu diadakan upacara live ya, pengibaran sang saka merah putih ya.
bertempat di Pegangsaan Timur 56 Jakarta ya. Terus penyebaran proklamasi melalui radio ya, zaman dulu belum ada TV, maksudnya melalui radio dan surat kabar harian Suara Asia. Ya. Radionya Kantor Berita Antara. Nah ini persatuan dan kesatuan dalam keluarga, contohnya ini ya, saling bekerja sama di keluarga. Ya, Hafiz ngepel, adiknya nyirami tanaman, misalkan ya. Kakaknya nyapu ya misalkan ini ya. Misalkan Hafiz punya kakak punya adik ya. Nah, ini contoh persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Kerja bakti membersihkan lingkungan, ada yang membersihkan selokan, ada yang mengganti lampu dan lain sebagainya. Itu termasuk bentuk persatuan dan kesatuan. Nah, ini ada pertanyaan, manakah gambar berikut yang tidak sesuai dengan sikap nilai persatuan dan kesatuan? Nah, ternyata gambar ini ya. Siswa berkelahi itu tidak sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan ya. Nah, yang lainnya sesuai. Ini menengok teman yang sakit itu menunjukkan sikap persatuan kesatuan. Pelaksanaan piket itu mencerminkan persatuan dan kesatuan. Gotong royong membersihkan lingkungan menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, pembelajaran tema selesai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Guru lanjut ke matematika. Nah, sebelum Pak Guru share materinya, Pak Guru mau bertanya. Karena masih ada beberapa siswa yang salah pemahaman. Ya. Tasapo tandane, masih ingat tasapo tandane? Masih, Pak. Ya, tanda sama hasilnya positif, tanda beda hasilnya negatif. Itu berlaku untuk operasi apa? Operasi hitung perkalian pembagian. Betul sekali Hafiz ya. Tasapo tandane itu berlaku hanya untuk perkalian dan pembagian. Lah kok kemarin penjumlahan sama pengurangan kok seperti itu ya, itu berarti salah ya. Penjumlahan pengurangan menggunakan apa? Masih ingat? Hutang bayar. Yang mudah itu hutang bayar, itu penjumlahan pengurangan. Kalau perkalian pembagian, tasapo tandane. Jangan disamakan dengan penjumlahan pengurangan. Coba ini, kemarin masih ada yang salah. Negatif 3 ditambah negatif 7. Hasilnya berapa? Negatif 10, Pak. Itu negatif 10. Tetap negatif, bukan positif. Lupa, tasapo, tanda sama positif. Nah itu kan untuk perkalian dan pembagian. Penjumlahan negatif 3 tambah negatif 7. Kok 10 gitu? Yo salah. Negatif tambah negatif, negatifnya semakin banyak. Ya. Garis bilangan masih ingat di awal, garis bilangannya semakin ke kiri kalau negatif, kalau positif garis bilangannya ke kanan. Jangan disamakan. Itu kalau kamu disamakan yuk salah konsep nanti. Novan, coba 7 ditambah negatif 4. Saya Pak, bisa Saya Pak. Novan, 7 tambah negatif 4 kayak bingung Novan. 7 Saya tambah... Pak. Saya Pak. Saya Pak. Quinsa, berapa Quinsa? Saya 3. Iya, 7 tambah negatif 4 hasilnya 3. 7 tambah negatif 4 itu sama saja 7 dikurangi 4. Ya, sama 3. Ya. Tak tanya satu-satu wis. Lagi pemahamannya masih beda-beda. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian tak tanya KB. Masih banyak yang salah kemarin nilainya matematika, ya. Alvino. Negatif Iya, 5 ditambah 10. 5. Oke, sip. Ibar. 5 kali negatif 5.
Saya Pak, saya bisa Pak. Saya Pak. Saya Tiga. Pak. Saya Pak. 3, 2, Saya, 1, Pak. tenggong. Saya. Rehan. Saya. Yang Ren. tidak Pak Guru tunjuk, diam. Yang tidak Pak Guru tunjuk, diam. Pak Guru tunjuk ya. Kasih waktu. Oke. 5 detik, tidak bisa jawab, tak lempar. Rehan, 5 kali Oke. negatif 5. Min 25. Negatif 25 min 25, betul. Sip. Lutfi, negatif 5 dikali negatif 6. Ora iso. Haidar, negatif 5 dikali negatif 6. Tes 30, Pak. Ah, positif apa negatif? Salah. Positif 30. Ya. Kalau positif nggak usah pakai kata positif, dia langsung jadi 30 gitu ya. Ya, Pak. Adam, negatif 30 dibagi negatif 5. Positif 6. Ya, sip, bentar. Reza, negatif 100 dibagi 20. Min 5, Pak. Min 5. Oke, Nabila. 5 kali 7. Gampang ya. Cenggong. Sampai nggak tahu, Pak. 5 kali 7. Winsa. Saya. 35. Ya, 35. Yang tidak Pak Guru tanya diam ya. Kirana. Soalnya sih gampang Pak itu Nabila. Kirana. Negatif 3 dikali negatif 3. Kira. Nyalakan mic-nya, dinyalakan Kirana. Negatif 9, Pak. Belum betul. Khairu, negatif 3 dikali negatif 3. 9, Pak. 9. 9, Pak. Ya, 9 ya. Kirana baru memperbaiki 9, Pak. Ingat ya, Pak Guru kemarin dari awal sudah bilang matematika ilmu pasti ya. Kamu kurang tanda negatif sudah salah ya. Harusnya positif negatif ya sudah salah. Harusnya negatif ke positif ya salah itu ya. Meskipun angkanya sama. Gibran. Negatif 25 dibagi negatif 5. 5, Pak. 5. Negatif Oke. 5. Ibnu. 50 dibagi negatif 10. Minus 5. Minus 5. Oke. Rindang. 20 dibagi negatif 4. Kurang keras ya. Coba diulangi Naswa. 20 dibagi negatif 4. 5. Negatif 5. Negatif 5. Iya betul negatif 5. Jangan berubah ya. Karena positif dibagi negatif. Hasilnya ya negatif ya. Tasapo tandane. Pokoknya perkalian pembagian tasapo tandane ingat-ingat. Kalau penjumlahan pengurangan beda. Novan, wis gampang iki. Baleni meneh Novan yo. 10 dikurangi 5. 5. Saya, Pak. Ora iso terlalu balik mari kelas 1 kowe. Bonita. Negatif 7 dikurangi 3. Saya, Pak. Saya, Pak. Ora iso. Riza, Ya, Pak. negatif 9, Pak. masih salah. Negatif 7 dikurangi 3, Riza. Negatif 7 kurangi 3.
Min 10, Pak. Min 10. Ya, sip, bisa. Oke, Putri sing gampang, Putri. 15 kurangi 10. Mic-nya dinyalakan. Piro, Put? Ya ora suara krungu. Hanung ki sing angel, Hanung. Negatif 25 ditambah negatif 5. Negatif 25 tambah negatif 5. Tronong. Aduh, garuk-garuk ngene iki bingung berarti. Ganti. Sebelah. Iki Satria Akmal sapa jenengane olah hari. Finza. Ya, Finza apa? Finza ya? Negatif 25 ditambah negatif 5 berapa? Negatif 30, Pak. Ini suaranya asem. Negatif 30, Pak. Oh, ganti. Stephen Marco. 30 dikurangi negatif 5. Dikurangi negatif 5. Dong, Raiso. Akbar Hafiz. Diam. Hafiz. Min 35. Dong, 30 dikurangi negatif 5. Naura. 25, Pak. Berapa jawabannya, Naura? 30 dikurangi negatif 5. Naura. Negatif 35. Najwa, 30 dikurangi negatif 5. Azam, Pak. 20, Pak. 20. Saya ikut. Saya. 30 dikurangi negatif 5. Berapa, Kaisya? Negatif 25. Masih salah. Yo, 30 dikurangi negatif 5. Yo. Berapa, Vio? 35, Pak. 35. Betul sekali. Ya. Pengurangan ya, ketemu negatif, tandanya jadi positif. Ingat-ingat, pengurangan ketemu di belakangnya negatif, belakangnya tandanya jadi positif. Berarti 30 ditambah 5. 35 ya. Pengurangan lagi. Oh. Wildan, kayak Wildan sebelum buka. Wildan, halo Wildan. Halo Pak. Ya, 15 dikurangi negatif 5. 15 kurangi negatif 5. 20 Pak. 20. Oh iya ngono ya. Tak ulangi meneh. Mau iso jawab sapa ki. Nah, Nabila wis iso. Fes lagi Fes iki. 20 dikurangi negatif 7. 27. Nah, wis iso to lah. Wis ya, takon-takon pertanyaannya sudah, sekarang ke materi. Nah. Ngulang materi terus masih salah ya. Jangan lupa, pokoknya penjumlahan pengurangan hutang bayar. Nah, perkalian pembagian tak sapot tandane. Baik, sekarang ke operasi hitung campuran. Nah, karena hari ini mulai kecampuran. Campuran berarti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian pembagian jadi satu. Ya. Sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Aturan pengerjaan soal operasi hitung campuran ada 3. Apa saja? Yang pertama, ya, operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi jika ada soalnya di dalam ada tanda kurungnya, berarti yang di tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Contoh, negatif 25 ditambah dalam kurung 50 dikurangi negatif 5. Sama dengan titik-titik. Nah ini tadi ya.
Pengurangan ketemu negatif. Tandanya jadi positif. Berarti 50 ditambah 5. Jawabannya 55. Nah, ini seperti contoh ya. Negatif 25 tetap negatif 25 diturunkan. Positif tetap positif. Ya. Yang di dalam kurung sudah dikerjakan. Ketemunya 55. Nah, baru setelah ini dikerjakan. Negatif 25 ditambah 55 sama dengan ya, punya hutang 25, dibayar 55, lebih besar bayarnya, berarti hasilnya lebih besar atau positif. Positif 30. Contoh kedua. Ya. 30 dikali dalam kurung 15 ditambah negatif 10. Penjumlahan ketemu pengurangan. Tandanya jadi pengurangan. 15 dikurangi 10 sama aja, ini 15 kurangi 10. Atau 15 ditambah negatif 10 yuk sama saja. 15 kurangi 10 5 hasilnya. Nah, ini 5. 30 tetap 30 kali tetap kali 30 kali 5 150. Bisa dipahami? Bisa. Jangan cuma bisa-bisa kayak kemarin ya. Bisa dikirim japri jawabannya kayak sing salah. Ono sing entuk 0, ono sing entuk 20, 40 ya. Ya, intinya ini kalau operasi campuran, kalau ada yang di kurung, yang dikerjakan di dalam kurung dulu. Yang kedua, kabak takur. Apa itu kabak takur? Kabak itu kali bagi, takur tambah kurang. Jadi jika operasi itu campuran, ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Maka yang dikerjakan dulu adalah kabak. Ya, perkalian pembagian. Meskipun letaknya di belakang. Nah, meskipun di belakang, yang wajib dikerjakan adalah perkalian pembagian dulu. Contoh ini. 40 dikurangi negatif 10 dibagi 5. Nah, ya. Yang dikerjakan mana dulu? Yang dikerjakan yang ini dulu, yang di belakang. Ya. Jangan yang ini dulu. Kalau kamu ngerjakan 40 dikurangi 100, ya salah. Ya. Ingat, ini ada apa? Ini negatif. Ini bagi, ini negatif. Ini kurang, ini bagi. Ya. Nah, kurang dan bagi lebih kuat kabak nih kali bagi. Kalau ada tanda perkalian atau pembagian itu dikerjakan lebih dulu daripada tambah atau kurang. Nah, ya. Berarti yang dikerjakan adalah ini dulu. Negatif 100 dibagi 5. Negatif 100 dibagi 5 berapa? Negatif 20. Nah, karena negatif dibagi positif. Nah, tanda nih, tanda ingat-ingat ya. Negatif bagi positif itu negatif. 100 dibagi 5 berarti negatif 20. Nah, kalau sudah kita masukkan 40 tetap 40, pengurangan tetap pengurangan, hasilnya nih tadi negatif 20. 40 dikurangi negatif 20. Ingat tadi pengurangan ketemu tanda min, ya, pengurangan ketemu tanda negatif, hasilnya positif. Berarti sama saja 40 ditambah 20, hasilnya 60. Paham? Paham. Nah, contoh Paham, lagi, Pak. contoh kedua. Ada kali, ada tambah, ada bagi. Yang dikerjakan mana dulu? Nah, ini lihat. Ada kali, ada bagi. Sementara perkalian dan pembagian itu sama-sama kuat. Kalau ada dua perkalian pembagian sama-sama kuat, yang dikerjakan yang mana dulu? Yang dikerjakan yang di depan. Ya, karena ada dua kali dan bagi, yang dikerjakan yang di depan dulu. Berarti ini dulu. 6 dikali negatif 5. Ya, tasapo, tanda sama, tanda nih, tanda beda, negatif. Ini positif, ini negatif. Hasilnya pasti negatif. 6 kali 5, 30. Berarti negatif 30. Ya. Nah, ini yang dikerjakan mana dulu? Ya, ini bagi. Ya. Berarti ini 40 dibagi 8. Sama-sama positif. Hasilnya 5. Nah, kalau sudah kita jumlahkan. Negatif 30 ditambah 5. Oh, ini salah ini. Negatif 30 tambah 5 berapa hasilnya?
Negatif 25. Ya ini kurang tanda negatif. Nah, negatif 25. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Kalau ada perkalian, pembagian, ya pokoknya ada di campuran yang dikerjakan depan dulu, ya. Kalau cuma satu kayak gini, ini pengurangan, ini bagi yang dikerjakan, ya pembagian dulu, meskipun letaknya di belakang. Tapi kalau dua, kalinya ada, baginya ada, yang dikerjakan depan dulu. Baik, Pak Guru lanjut. Sekarang ke 3. Ya. Kalau tadi tanda kurung, terus kabak takur, sekarang ketiga. Jika ada operasi penjumlahan dengan pengurangan atau perkalian dengan pembagian, maka kerjakan urut dari kiri atau dari depan. Nah, contoh 1. Nah, ini soalnya berupa penjumlahan dan pengurangan. Satunya jumlah, kurangi. 75 ditambah 100 dikurangi negatif 20. Ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Penjumlahan pengurangan itu sama-sama kuat. Kalau sama-sama kuat dikerjakan dari kiri dulu. Oh, berarti ini dulu. Berarti 75 ditambah 100 dulu. Hasilnya 175. Dikurangi negatif 20. Ingat, pengurangan ketemu tanda negatif atau minus, hasilnya jadi positif. Berarti 175 nah, ditambah 20. Nah, hasilnya 195. Sama ya tadi itu depan. Ya. Pengurangan ketemu tanda min, nah itu hasilnya jadinya plus kayak gini. Dan gampang. Ya. Contoh 2. Ada perkalian, ada pembagian. Ya, perkalian pembagian sama-sama kuat. Kalau sama-sama kuat dikerjakan dari kiri dulu, berarti ini depan dulu. 15 dikali negatif 20. Dikurungi ya biar gampang. Ya. 15 kali negatif 20. Satunya positif, satunya negatif. Otomatis hasilnya negatif. Ya, 15 kali 20 itu 300. Berarti negatif 300. Baru dibagi negatif 3. Tandanya sama negatif. Kalau tandanya sama-sama negatif, berarti hasilnya positif. Min 300 dibagi min 3. Atau negatif 300 bagi negatif 3. Hasilnya 100. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Pak. Oke. Nah, soal agak susah. Ya. Sekarang ke soal cerita. Soal cerita. Soal cerita lebih susah ya. Langkah-langkah menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Yang pertama, tentukan hal yang diketahui dalam soal. Nah, ini di kelas 4 sudah terbiasa apa belum kalau soal cerita? Sudah pernah mengerjakan soal cerita? Ya. Soal cerita itu wajib diapakan? Diketahui. Ada seperti itu. Diketahui apa? Terus yang kedua ditanyakan. Yang ditanyakan apa? Baru setelah itu jawab. Nah, itu pakai caranya. Soal cerita itu harusnya seperti itu. Diketahui jari-jari sekian misalkan. Ditanyakan keliling, nah, misalkan. Jawab, baru masukkan rumusnya. Itu seperti itu. Ya, soal cerita. Soal cerita itu tidak boleh langsung. Harus ada diketahui, ditanyakan, baru jawab. Ya. Terus setelah itu, kesimpulannya. Pakainya biasanya kata jadi. Ya. Jadi, hasil keliling lingkaran adalah misalkan. Jadi, ya, Edo berlari sejauh misalkan itu ada kesimpulannya seperti itu. Contoh, ini contoh. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. 3 meter di bawah permukaan laut berarti artinya apa?
Minus 3. Minus Minus 3. 3 atau negatif 3. Dia menyelam lagi, berarti ke dalam atau ke atas? Ke bawah atau ke atas? Bawah, sejauh 4 meter. Ke bawah sejauh 4 meter berarti minus 4 meter. Di manakah posisi penyelam itu sekarang? Nah, diketahui harus itu. Posisi awal penyelam 3 meter di bawah permukaan laut. Menyelam lagi 4 meter. Itu diketahui, ditanyakan. Nah, ini yang ditanyakan. Di manakah posisi penyelam itu sekarang? Itu yang ditanyakan. Jawab. Nah, posisi awal di bawah permukaan laut 3 meter, berarti minus 3 meter atau negatif 3. Menyelam lagi 4 meter. Menyelam lagi kan semakin ke dalam, ke bawah. Berarti negatif 4. Nah, baru kita tulis kalimat matematikanya. Negatif 3 ditambah negatif 4, menyelam lagi kan tambah. Tambah negatif 4 sama dengan ya, negatif ditambah negatif. Negatifnya semakin banyak, bukan positif hasilnya ya. Ingat-ingat. Negatif 7. Nah, jadi ya kesimpulannya, jadi posisi penyelam sekarang 7 meter di bawah permukaan laut. Ya. Atau jadi posisi penyelam sekarang negatif 7 top. Nggak usah pakai di bawah permukaan laut. Ya. Nah, kamu mau pilih yang mana? Ya. Kalau 7 meter, ya harus ada tulisan di bawah permukaan laut. Itu artinya menandakan negatif 7. Kalau nulisnya negatif 7, ya nggak usah pakai di bawah permukaan laut. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, contoh kedua. Suhu badan normal manusia sekitar 37 derajat Celcius. Nah, ini karena pandemi, kalau suhunya di atas 37,3 itu dianggap panas. Sehingga nggak boleh masuk sekolah, misalkan tatap muka atau seperti itu ya. Kalau 37,1, 37 itu masih normal. Suhu badan pasien di rumah sakit 39, panas banget ini. Berapa selisih suhu badan dengan suhu normal? Kalau selisih ditambahkan, ditambah apa dikurangi? Dikurangi, betul sekali. Ya. Diketahui suhu badan normal 37, suhu pasien di rumah sakit 39. Ditanyakan selisih suhu badan. Nah, jawab. Jika ditanyakan selisih, maka dikurangi. Matematikanya ditulis. Dikurangi, nah ya, bukan 37, kurangi 39. Ya. Kalau dikurangi, ya ini suhu badan dengan suhu normal yang ditanyakan. Ya, berarti suhu badannya 39, ya. Suhu normalnya 37, ya. 39 kurangi 37. Selisihnya 2. Jadi, ya, selisih suhu badan dengan suhu normal adalah 2. Ya. Contoh lagi ketiga. Bayu menuangkan air bersuhu 18 derajat Celcius. Lalu memasukkan es batu ke dalam gelas sehingga suhunya turun 10 derajat Celcius. Saat es dimasukkan mencair, suhu naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air dalam gelas tersebut? Diketahui. Suhu awal 18. Dimasukkan es batu, suhu turun 10. Es mencair, suhu naik 5. Ditanyakan berapa suhu air dalam gelas tersebut sekarang. Jawab. Suhu awal 18. Turun 10. Naik 5. Maka jika suhu turun, itu dikurangi. Suhu naik ditambah kalimat matematikanya berarti seperti ini. 18 dikurangi, turun ya, dikurangi 10, kemudian naik, tambah 5. Nah, ini berarti yang dikerjakan yang mana dulu? Ada pengurangan, ada penjumlahan. Belakang. Yang depan, yang kiri. Depan dulu, 18 dikurangi 10. 8 ditambah 5.
sama dengan 13. Jadi suhu air dalam gelas tersebut sekarang adalah 13 derajat Celcius. Bisa? Bisa, Pak. Ya. Kalau ada soal bisa kira-kira? Bisa, Pak. Baik. Pembelajaran kita hari ini materinya yang Pak Guru sampaikan sampai di sini ya. Matematika bab 1 selesai. Nah, kalau nanti tugasnya nilainya bagus-bagus semua, ya, dari penjumlahan, pengurangan, campuran, operasi hitung campuran sampai soal cerita, berarti pertemuan berikutnya matematika kita ulangan harian. Ya. Nah, baik, sudah 1 jam lewat. Ya. Pembelajaran kita. Nanti habis ini silakan kamu beristirahat 30 sampai 40 menit. Ya, nanti baru Pak Guru share link soal tema yang sudah ikut Zoom, nggak usah membaca materi, langsung mengerjakan soal nggak apa-apa. Tapi mau dibaca materinya lagi supaya ingat ya boleh. Ya. Nanti matematikanya mengerjakannya di buku tulis, ya, bukan di link karena ini soal cerita. Soal cerita, yo nanti kamu ngetiknya di HP malah kesusahan, kasihan kamu. Matematika dikerjakan di buku tulis, dikirim fotonya, dan jawabannya dicapri seperti biasa. Nanti kalau belum Pak Guru koreksi, yo nggak usah dicapri. Misalkan Hafiz, Soalnya ditulis apa enggak? soalnya ora sah, langsung jawabannya diketahui, ditanyakan, jawab, jadi, langsung kayak gitu ya. Tapi kalau yang operasi hitung campuran, ya soalnya ditulis. Misalkan 5 dikali 6 dikurangi negatif 7 ditambah, itu ditulis. Tapi kalau soal cerita, soalnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ya, langsung diketahui, ditanya, jawab, jadi. Ya, kirim japri foto ya, kirim Pak Guru. Kalau belum Pak Guru buka japriannya, artinya belum Pak Guru koreksi. Artinya nunggu semuanya selesai. Biasanya Pak Guru seperti itu. Ya. Jadi sudah kirim sampai sore belum Pak Guru buka, belum Pak Guru koreksi artinya. Biasanya Pak Guru koreksinya malam. Kalau sudah pada masuk semua baru Pak Guru koreksi. Karena kalau Pak Guru koreksi satu-satu, ada yang ngirim jam 11, ngirim jam 12. Loh, kapan Pak Guru istirahatnya? Ya, Pak Guru mantengi HP terus, yo Pak Guru matanya nanti ambiar pakai kacamata malahan Pak Guru ya. Minus malah matanya Pak Guru jadi ya. Jadi kalau sudah terkumpul banyak baru Pak Guru koreksi. Itu ya. Biasanya Pak Guru koreksi malam biasanya. Baik, Pak Guru cukupkan sampai di sini, dipimpin berdoa. Najwa sudah pernah mimpin doa belum Najwa? Sudah. Riza sudah pernah mimpin doa, Riza? Pak. Belum ya, Riza silakan dipimpin doa. Mari teman-teman, pembelajaran selesai. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Riza yang sudah mimpin berdoa. Pak Guru cukupkan sampai di sini. Semoga nanti bisa mengerjakan semua. Istirahat, makan, minum. Bentar, nanti 30 sampai 40 menit baru saya Pak Guru share link soal tema dan matematika. Pak Guru cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.